Shalom, Shalom Kaferin buat kita semuanya dimanapun berada. Bersama saya kembali David L. Tobing yang selalu memberikan materi-materi dalam bidang pengetahuan, baik dalam materi filsafat, musik, juga bahasa. Tentunya ini dalam pembahasan bahasa Ibrani. Nanti ke depan mungkin saya akan mencoba untuk dalam bahasa Yunani, ya, walaupun bahasa Yunani saya tidak begitu paham ya, tetapi saya akan coba untuk belajar. Nah, saat ini kita akan mempelajari dalam bahasa Ibrani yang di materi berikutnya. Bila saudara pernah melihat atau juga menyaksikan tontonan saya di tempo yang lalu, di mana saya pernah mengajarkan tentang bahasa Ibrani, dalam konsonannya ada 22 dan huruf vokalnya ada 5, ya. Nah, atau disebut disebut juga dengan alfabet, alfabet, ya. Kalau sebutan di Ibrani disebut alfabet. Nah, saat ini kita akan meneruskan daripada bahasa Ibrani. Pertama dalam susunan vokal, abjad vokal pada konsonan Ibrani. Seperti yang kita ketahui, kemarin saya sudah mengajarkan bahwasannya dalam bahasa Ibrani setiap huruf konsonan itu disertai dengan huruf-huruf vokal, ya. Dan itu sangat penting terutama bagi kita yang bukan berasal dari Israel, ya, yang bukan suku asli orang Israel atau bukan bangsa Israel. Tetapi kalau di Israel sendiri mereka sudah biasa dengan huruf konsonan karena mereka mengerti. Seperti kemarin saya menjelaskan misalnya DR itu kalau orang Indonesia singkatan dari kata dari atau dokter, ya kan. Misalnya kalau Indonesia SKRG, singkatan yang sekarang. Tapi kalau orang-orang di luar dari Indonesia tidak akan memahami, ya kan. Nah, antara Indonesia dengan Ibrani sama. Ya, kalau bahasa Inggris tidak ada seperti itu. Ada pun tapi sedikit. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani seperti itu. Bahasa Arab juga seperti itu. Oke. Nah, ini adalah nama-nama Ibrani untuk huruf vokal. Tetapi sebelum kita jauh ke sini, kita harus tahu bahwa di dalam konsonan itu ternyata ada juga beberapa huruf, ya. Beberapa huruf saya ambil dulu spidol. Beberapa huruf konsonan yang divokalkan, ya. Misalnya alef seperti ini, kemudian huruf he, ya, ini bisa jadi huruf vokal. Baru waw seperti ini, ya. Kemudian juga nanti akan saya kasih contoh, ya. Ada beberapa hal, ya, alef, he, waw. Kemudian yod, ya, yod juga seperti itu. Kemudian huruf ada satu huruf lagi nanti akan saya jabarkan, ya. Nah, jadi biasanya huruf-huruf tersebut yang huruf konsonan itu nanti akan beralih fungsi menjadi huruf vokal apabila nanti dia sudah menjadi sebuah dalam sebuah lingkup, ya. Jadi dia akan berubah jadi A atau O, ya. Sebagai contoh misalnya begini. Misalnya kita bicara tentang hatef kamas. Hatef kamas, saya kasih contoh misalnya huruf bet. Ini huruf bet, udah, ini konsonan, ini B, ya. B atau misalnya beta. Terus saya taruh misalnya di sini huruf kaf. Huruf kaf, ya. Kalau di konsonan, huruf konsonan ini adalah B, ini adalah K, ya. K atau KH tergantung tanda titik. Kalau dia ada tanda titik berarti dia K, kalau tidak ada tanda titik berarti K. Kaf, ya.
Ini adalah kalau di konsonan K dan B. Tetapi ini bisa berubah jadi huruf vokal. Ini bisa berubah jadi huruf vokal apabila ada namanya hatif kamas. Jadi kalau misalnya saya tulis seperti ini, ya, seperti ini kamas, ini hatif, ya, ini hatif kamas. Nah, dia akan dibaca menjadi, ini kita baca dari kiri ke kanan, jadi B O K. Tapi kalau dia ada tanda titik di sini dia K, tapi kalau tidak ada tanda titik dia akan berubah jadi K. Oke, paham? Kenapa dia bisa jadi O? Karena ini. Kenapa dia bisa jadi O? Karena ada ini. Ada dua ini. Dua ini masuk kemari. Gitu. Nah, tapi kalau dia dikembalikan ke fungsi awalnya, contoh misalnya B, terus ini ada huruf kaf, misalnya saya tulis di sini A, dan kemudian di sini saya tulis seperti ini, maka dia akan dibaca B A. Kita lihat di sini, ini huruf K karena tidak ada tanda titiknya. Maka yang tanda titik 3 di sini kita lihat saja. Ini huruf segol. Huruf segol. Ini namanya huruf segol yang ada titik 3 ini. Ini tanda vokal. Huruf segol ini melambangkan E. Ya, E pendek. Jadi E-nya seperti ini. E-nya dibaca. Jadi bakhe. 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 Ya. Oke. Jadi ada pengecualian. Nah, ini namanya kamis, hatif kamis. Dan banyak lagi contoh-contoh yang nanti akan saya berikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi-materi dalam bahasa Ibrani. Kamets, yang pertama adalah kamets, itu melambangkan huruf A. A-nya panjang. Ya. Misalnya shalom, hanya dibaca panjang, kamets. Contoh misalnya ada konsonan seperti ini aleph, maka ini akan dibaca A. Karena huruf aleph ini tidak ditulis, ya, tidak ditulis. Ini akan dibaca A saja. Contoh misalnya saya buat seperti ini B. Kalau saya buat tanda seperti ini, maka dia dibaca ba. Oke. Misalnya contoh huruf kimel. Ada seperti ini, maka dia dibaca ga. Oke. Misalnya saya tulis rumus tulisan seperti ini. Lamet. Terus ada garis ke bawah, ini dibaca la. Seperti itu. Tetapi dia harus dipanjang. A-nya panjang, jadi A, ba, ga, la. Jadi dibaca A-nya panjang, A, ya, dibaca ak, atau dalam Ibrani ak, ya. Nah, seperti itu percontohan dalam kamets. Kemudian kita akan masuk kepada huruf patah. Patah ini juga A juga, tapi A-nya pendek. Ya, contohnya kayak tadi kita buat misalnya huruf alef. Ya, maaf. Misalnya saya buat seperti ini akan dibaca A. Ya, tapi A-nya A pendek. A. Misalnya kalau yang pendek A, I, U, E, O. Tapi kalau dia panjang A, ya. Kalau pendek dia hanya A, hanya berhenti sebentar aja. Misalnya saya tulis misalnya di sini huruf gimel. Di sini akan dibaca ga. Misalnya huruf shamek, ya. Di sini ada tadi ini kurang. Ini huruf patah.
ada tanda salib, dia hanya garis lurus saja. Biar saya tandai. Ini akan dibaca sah. Ya, ini ada tandanya di sini. Sah. Seperti itu. Jadi konsonannya di atas, vokalnya di bawah. Ya. Oke. Lalu misalnya kita misalnya nulis zereh, zereh, sama seperti tadi juga. Misalnya kita masukkan contoh, misalnya huruf ba tadi, kita masukkan tanda titik 2. Ini kan huruf B, ya. Kita buat tanda titik sini, melambang dia di huruf B. Huruf B, kurang lurus. Maka dia akan dibaca B. Ini dia. Zereh. B-nya, E-nya seperti ini di tulisan Latin. Oke, tapi dibaca B, E-nya agak dipanjangkan. Ya. Oke, dan berikutnya mau Anda buat konsonannya misalnya alef, bet, gimel, dalet, ya. Kalau misalnya dalet atau misalnya seperti ini, misalnya seperti ini, ya. Ini juga ini kah, baru masuk titik 2, ini akan dibaca ke. Di atasnya itu ada garis lurus. Oke. Seperti itu. Intinya kuncinya hanyalah konsonan di atas, vokalnya di bawah. Tetapi ada juga yang vokalnya di atas. Contoh misalnya yang konsonannya di atas, misalnya siriot, siriot yang ini dia ada 2, ada yang di bawah, ada yang di atas vokalnya. Ini dibaca, ini nama Ibraninya zeriot. Dalam tulisan Latin E-nya seperti ini. Contoh, misalnya huruf B, ya, kita masukkan huruf serif di sini, masukkan yod, maka ini akan dibaca B, masukkan rumusnya E, E-nya seperti ini, E-nya seperti ini, B-nya panjang, seperti itu, ya. Ini agak ke atas sedikit, ya. Iya, seperti itu. Oke. Sireyot, kemudian hirekyot, ini mewakili huruf I, ya. Contoh misalnya hirekyot itu seperti ini, tanda titik di bawah, baru ada tanda seperti ini. Ini disebut hirekyot. Jadi dia akan dibaca BI. I-nya hirekyot, I-nya seperti ini kalau tulisan Latin. Oke. Seperti itu. Misalnya huruf gimel, kita cari lagi. Contoh di sini cuman seperti ini, kametshe, kametshe, ya. Kita buat di sini tanda kamets. Ini namanya tanda kamets. Ini tanda kamets. Ini he. Ini gimel yang mewakili huruf G, mewakili huruf G. Udah, kita pelan-pelan aja. Ini melambangkan huruf A, ya. A-nya seperti ini. Nah, ini kan yang ini kan huruf H. Tetapi kalau di akhir kata, misalnya contoh kita taruh misalnya apa ya, Abdul,
Abdo. Ini kan hanya di belakang. Maka di Ibrani titik 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 hanya di belakang. Tuh. Atau misalnya yang A-nya di belakang, misalnya kita contoh misalnya barah. Barah. Ini kan H. Tetapi dia tetap aja di sini nanti huruf vokal A di belakangnya akan seperti ini juga. Jadi kalau ada sering ketemui dalam bahasa Ibrani itu selalu akhiran A di belakang, ya. Kalau di Latin ada A, maka di belakangnya seperti ini ada huruf H. Nah, itu hanya untuk menambah pengetahuan saja. Setiap ada menjumpai pasti ada huruf H di belakang. Apabila di depannya ada huruf A, alef. Bukan alef sih, huruf A aja. Karena dia bisa aja seperti ini, misalnya titik 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 titik, dia bisa seperti ini. Ya, bisa aja dia seperti ini. Misalnya di sini ada tanda seperti ya, titik-titik. Misalnya di sini ada huruf rezi, di sini ada tanda seperti ini. Ya, ini dibaca ri. Ada juga di sini seperti ini. Ya, banyak. Tetap dia hanya ada dalam tulisan Ibrani, alef bet tetap ada. Tetapi kalau dilatinkan ini tidak ada huruf H di belakang. Saya kalau di Latin titik 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 dan di sini adalah huruf H. Ya. Nah, ini tidak ada dalam tulisan Latin Ibrani, ini tidak ada. Karena tidak ada, kalau bahasa Ibrani yang dilatinkan tidak pernah ada namanya H di belakang. Kecuali dalam tulisan Ibrani seperti ini dibenarkan. Gitu. Oke, lanjut. Jadi cara ini adalah terdiri, kalau kita simpulkan, huruf vokal ini yang ada ini adalah huruf nikut, ya. Huruf nikut atau juga kita sebut dengan huruf shefa. Shefa itu tidak ada yang dia huruf shefa itu dia misalnya kita sering bilang gini kan. Contoh kalau kita misalnya kalau lagu-lagu rohani kan selalu ada selalu. Ya kan? Nah, di Ibrani yang tanda petik ini disebut dengan shefa. Shefa kalau di Ibrani, shefa. Itu disebut shefa dalam Ibrani. Misalnya contoh kalau sekarang kita sering misalnya sekarang banyak kan lagu-lagu rohani seperti itu kan. Ini juga huruf shefa di Ibrani. Huruf shefa. Dia selalu ada tanda petik, tanda titik. Itu aja lah kunci-kuncinya memang. Contoh misalnya ada lagi. Kalau Anda lihat di tulisan Ibrani ada misalnya di Latinnya tuh A-nya kecil di sini. Terus di sini ada huruf B. Ya. Ini maksudnya tanda titik. Maka di tulisan Ibrani A-nya ini seperti ini. Oke. Dia selalu di depan. Jadi kalau Anda buka kamus atau Alkitab bahasa Ibrani, kalau Anda ketemu sama A seperti ini, dia bentuknya seperti ini. Oke. Pokoknya kalau Anda lihat ada tulis seperti ini, kalau di Latin dia seperti ini tulisannya.
Sejenak dulu. Oke, baru satu orang yang menonton. Nah, jadi selalu dalam tulisan Ibrani didahulukan konsonan baru vokal. Vokal itu bisa diletakkan di bawah, bisa diletakkan di atas, tapi di atasnya di sudut di sudut di sudut kiri atas. Tidak pernah tulisan Ibrani huruf vokalnya ditulis di atas sebelah kanannya, selalu sebelah kiri. Contoh ini tadi, ini alef, ya, ini alef. Kalau kita tambahkan vokal o seperti ini, jadi tidak pernah ada tulisan Ibrani huruf vokalnya di sini, tak pernah, selalu di sini, ya, selalu di sini, ya. Misalnya huruf yod, di sini juga tidak pernah ini pindah kemari, tidak pernah sejarahnya, ya, selalu di sudut kiri atas, ya, sudut kiri atas untuk buat tulisan Ibraninya. Jadi tidak pernah ada huruf vokal di sini, selalu huruf vokal di sini. Mau kita buat konsonannya misalnya huruf lamet, huruf lamet seperti ini, misalnya ini kan, di sini tetap tidak pernah ditaruh di sini, tidak, itu salah dalam penulisan Ibrani, sangat salah. Selalu dia di atas sebelah kiri. Oke, lanjut. Nah, cara susunannya ini harus rapi. Jadi di antara ini ada, saya tulis ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 huruf vokal, ya. Nah, terdiri beberapa macam, ada namanya huruf panjang sejarah. Huruf panjang sejarah yang saya tanda bintang, ya, seperti huruf surek, tanda seperti ini. Terus kemudian holem waw seperti ini, ya. Kemudian hirek yod seperti ini, dan shere yod. Jadi ada 4 di sini, yaitu shere yod, kemudian hirek yod, kemudian holem waw, kemudian surek. Ini di 4 ini adalah masuk ke dalam huruf panjang sejarah, ya, huruf panjang sejarah. Ini ada tanda L di sini, tanda L, tanda L, tanda L. L ini long, bahasa Inggris artinya panjang, ya. Jadi dia ada 3, ada disebut dengan huruf nomor 1, huruf pendek, ada namanya atau vokal aja deh lebih jelas, vokal pendek, ada disebut dengan vokal panjang, ada disebut dengan vokal panjang sejarah. Nah, vokal panjang sejarah terdiri dari 4, yaitu shere yod yang mewakili huruf E-nya panjang. Ini semuanya panjang nih, yang 4-4-nya. Hirek yod mewakili huruf I-nya panjang. Holem waw, ya, mewakili huruf O-nya panjang. Baru kemudian surek yang mewakili huruf O. Jadi ada A, ada huruf
E, I, O, U. Ingat ya, E, I, U, E, O. Artinya huruf A tidak ada, tidak termasuk dalam vokal panjang sejarah. Yang ada itu E, I, U, E, O. Ya. Nah, huruf pendeknya saya tandai. Huruf pendeknya itu terdiri dari vokal pendek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf pendek, vokal pendek ada 6. Ada 6. Sedangkan untuk panjang ada 1, 2, kemudian 3. Ada 3 nih, 3. Ada pas. Ada 3. Untuk huruf pendeknya, vokal pendek ada 3. Vokal pendek ada 3. A, E, O. Ya. Ya, seperti itu. Dan panjangnya yang panjang ada 3, yang pendeknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf pendek ya, atau vokal pendek. Panjang sejarah ada 4. Ya, 4, 6, 3. Berarti 14. 4 tambah 6. Ini ada yang kurang 1 deh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Dan seperti inilah penampakannya pada huruf-huruf vokal pendek, vokal panjang, sama vokal panjang sejarah. Jadi ada 3 macam vokalnya. Dan cara membacanya, cara menghafalnya, kalau di Israel sendiri, di Ibrani, mereka sudah terbiasa dari kecil. Dari mereka berumur anak, dari kecil mereka sudah paham soal ini, ya. Sudah di dalam otaknya menghafal 14 jenis vokal. Tetapi kalau bagi kita yang masih pemula, memang ya kita perlu berhati-hati, ya. Perlu secara berulang-ulang mempelajari bahasa Ibrani, terutama nama Ibrani pada vokal-vokal tersebut. Tetapi saya akan kasih tahu untuk triknya saja, yang mana yang mewakili huruf A, ya, mana huruf E, I, tapi itu tidak keseluruhan. Tetapi ini adalah trik beberapa, ya, trik dari beberapa yang ada dari 14 ini. Misalnya huruf Kamets. Anda perhatikan aja di sini ada A di sini, ada A di sini, dan di sini ada A, ya. Misalnya huruf patah, ini ada A, di sini juga ada mewakili huruf A. Oke. Huruf zereh, lihat aja di sini E, maka di sini ada vokal E di bawah. Seriot, ini ada E, maka di sini kita lihat di bawah ini ya, huruf E dan huruf J. Ya, huruf segol. Segol ini mewakili huruf E. Segol. Dia ciri-cirinya ada 3 titik, ya.
titik 2 di atas dan titik 1 di bawah. Itu namanya huruf segel di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, hirek ini i, ini i, ini i, maka dia ini dia i-nya. Kemudian hirek yot, dia letaknya di sini. Yotnya di sini. Ya, jadi ini dia yot y, e, y, yang saya garis merah ya, kunci-kuncinya supaya Anda tidak lupa. Sorry. Oke. Kemudian huruf holem yang mewakili huruf O panjang. Di sini O-nya. Kalau di tulisan Ibrani di sini. Lanjut, holem waw. Nah, huruf waw adalah ini. Huruf holem adalah O. Ya. Kamets hatuf. Kamets hatuf. Seperti ini, kamets hatuf sama aja, ini A. Ya. Ini A. Tanda titik harusnya ada di sini. Kamets hatuf. Kemudian huruf surek yang mewakili huruf U, ya, karena ini tersendiri memang agak rumit ya, jadi kita buat aja ini U nya, dan di sinilah dia sudah bagian, karena kalau tanda titik di dalam huruf W ini kan wow, huruf wow, terus ada tanda titik, dia akan dibaca dalam Ibrani surek yang mewakili atau transliterasi dengan huruf U. Jadi dia sudah satu bagian, ya, sudah satu bagian. Kemudian huruf kibuts yang mewakili huruf U, dia akan letaknya di sini. Ini saya kasih tunjuk. Oke, yang ada tanda panah. Baru kemudian huruf shefa. Shefa ini dia. Huruf shefa yang ada titik 2 yang tegak lurus, ini disebut dengan huruf shefa. Dia ada satu bagian yang mewakili huruf E. Huruf E yang di sini. Kemudian huruf kamets he. Kamets, sudah tahu kamets seperti ini. He, ini biasanya di akhir-akhir kata. Ya, misalnya salama, contohnya gitu. Kemudian pokoknya setiap ada huruf A di belakang, dalam tulisan Ibrani selalu diakhiri huruf he di belakang. Ya, tadi saya udah kasih contoh kan. Nah, namun di sini ada pengecualian bahwa ada huruf konsonan itu dia tidak selalu dengan vokal, tanda-tanda vokal tertentu ini yang dari 14 ini selalu dia mewakili yang ada di sini. Artinya ada pengecualian dari ini, dari 14 ini, yang menunjuk kepada huruf O, vokal O, ya. Saya kasih contoh misalnya hokma. Hokma itu artinya hikmat, ya, hokma.
kita tulis di sini. Saya buat konsonannya saja dulu. Oke. Saya buat warna merah ya, spidol warna merah untuk menunjukkan dia tuh huruf U. Jadi sini ada huruf kamet sama huruf shefa ya. Dan pada ujungnya di sini ada huruf H. Dan kalau Anda melihat di sini suku pertama ada huruf kamet dan ada huruf shefa. Saya kurang kemari. Nah, ini akan dibaca U ya. Kecuali misalnya ada tanda aksen-aksen tertentu, dia akan tetap dibaca A, hakma ya. Tetapi kalau Anda lihat seperti ada huruf kamets dengan huruf shefa, dia ada huruf U, sama seperti ini. Hatif kamets, dia akan huruf U juga. Ini biasanya di suku kata tertutup, di pertengahan kata. Yang ini pertengahan kata. Kalau ini kan di awal kata, kalau ini di pertengahan kata ya. Nah, ini adalah pembelajaran bahasa Ibrani. Jadi selain kita untuk belajar bahasa Ibrani, yang paling basic adalah kita harus bisa menghafal. Kita harus bisa mengetahui jenis-jenis abjad konsonan ya. Konsonan itu ya saya rasa bisalah kita mudah hafal ya. Alef, bet, gimel, dalet ya, dan kawan-kawannya. Nah, konsonan gampang lah untuk itu, huruf konsonan. Nah, nanti dari konsonan itu ada beberapa huruf yang bisa divokalkan, itu kedua. Yang ketiga, yang Anda harus tahu bentuk-bentuk huruf vokalnya ya. Huruf nikut ya. Seperti ini tadi, ini adalah nikut. Kemudian Anda harus tahu huruf shefa, Anda harus hafal yang mana ya. Huruf shefa seperti ini yang ada tanda titik 2 ya, yang tegak lurus itu huruf shefa namanya. Atau kalau ke Indonesia itu di tanda petik ya. Kemudian ya berikut dengan 14 ini kamets, patah ya. Ini penamaan terhadap huruf nikut. Jadi kita akan ulang lagi. Huruf kamets seperti ini, dia berada di bawah. Kalau Anda lihat ini tanda titik ini adalah yang mewakili konsonan. Yang tanda titik-titik ini adalah mewakili konsonan. Jadi kalau misalnya kalau untuk kamets, dia tanda vokalnya dia seperti ini ya. Seperti ini. Di bawah huruf konsonan, itu disebut dalam bahasa Ibrani adalah kamets. Kemudian ada patah ini ya, mewakili huruf A. Kamets tadi juga mewakili huruf A, tapi A panjang. Kalau huruf patah, dia mewakili huruf A, tapi A-nya A pendek. Dia garis seperti ini, garis lurus di bawah konsonan. Kemudian huruf nama Ibrani Zerah itu mewakili huruf E panjang. Terdapat tanda titik 2 di bawah konsonan. Jadi misalnya ini adalah konsonannya, maka ada tanda titik secara sejajar, tanda titik 2 sejajar.
itu disebut dalam bahasa Ibrani adalah huruf zireh. Itu mewakili huruf E panjang. Kemudian zireyot, zireyot ini mewakili huruf E panjang, ya. E panjang dia seperti tadi ada konsonan, tanda titik di bawah, kemudian di atas abjad tersebut konsonan di sebelah kiri, ya, sebelah sudut kiri atas dia ada tulisan yod, dia tanda petik seperti ini, ya, itu disebut dengan zireyot. Kemudian huruf segol itu mewakili huruf E tapi E pendek, ya. Dia ada tanda titik 3, 1, 2, dan 3. Jadi yang bawah itu 1, di atasnya 2 tanda titik, dan di bawah tanda titiknya 1. Itu huruf apa tadi? Segol, mewakili huruf E pendek. Kemudian hirek ini tanda titiknya 1, dia mewakili huruf I pendek, ya. Misalnya ada ini konsonan, maka di sini ada tanda titiknya 1. Ini konsonan, misalnya ini alef entah bet, di sini ada tanda titik cuman 1, itu disebut dalam bahasa Ibrani adalah hirek. Kemudian masuk hirek yod. Hirek yod dia tanda titik dan ada huruf yod di sudut kiri daripada abjad tersebut. Dia mewakili huruf I panjang, ya. Kemudian huruf holem. Huruf holem ini mewakili huruf O-nya panjang, ya. Dia tanda titiknya terdapat di sini, di sudut kiri atas. Sudut kiri atas daripada abjad tersebut, ya. Itu holem. Kemudian ada juga disebut dengan holem waw, ya. Sama juga tanda titiknya di sudut atas, tapi ada huruf waw di situ. Jadi ini huruf waw, di sini adalah huruf holem. Ya, holem itu tanda titiknya selalu di sudut. Sekali lagi saya katakan, huruf holem itu selalu berada di sudut kiri atas daripada abjad konsonan. Ya, holem waw itu mewakili huruf O panjang. Kemudian huruf kamets hatuf. Kamets hatuf dia ada tanda garis, kemudian ada tanda titik 2. Kemudian huruf zurek seperti itu, dia ada huruf vav, tetapi di dalam huruf vav ini ada tanda titik di sininya, ya. Dia berada di samping kiri daripada abjad tersebut, ya. Huruf zurek dia mewakili huruf O panjang. Kemudian huruf kibuts itu tanda titiknya menurun, ya. Di contoh dia terletak di bawah konsonan dan tanda titiknya tuh miring seperti ini. Itu namanya huruf kibuts. Kibuts ini mewakili huruf U pendek. Kemudian huruf shefa, ya, ini tidak dibunyikan, ya. Tetapi kalau dituliskan dia akan ada seperti E kecil seperti ini. Kalau Anda buka kamus, dia selalu ada huruf E kecil, ya. Itu disebut shefa, ya. Kemudian masuk ke kametse. Kametse ini tadi saya katakan dia selalu di akhir kata. Misalnya kayak kalau bahasa Indonesia, misalnya kayak kalau bahasa Indonesia contohnya misalnya yang berakhiran kata A apa ya? Kata contohnya. Kata. Nah, tah yang di sini, tah yang di belakang ini adalah suku kata dua huruf di belakang suku kata terakhir. Nah, kalau di Ibrani titik, maka belakangnya akan seperti ini. Ada huruf H yang belakangnya. Huruf H. Jadi kalau misalnya ini T, kalau T, huruf tau, kita buat aja contohnya misalnya seperti ini huruf, ya. Kemudian di sini ada semacam ini. Nah, ini adalah A. Ini T.
Oke. Nah, yang ininya adalah merupakan huruf H, tetapi kalau dilatinkan dia tidak ditulis huruf H-nya di belakang. Kalau di Latin, di tulisan Latin, H-nya tidak ditulis. Tidak ditulis di belakang, tidak. Ya. Jadi kalau misalnya Anda setiap misalnya ada tulisan huruf H, ya, ada tulisan seperti ini pada setiap misalnya di kamus-kamus atau tulisan-tulisan atau apapun, misalnya Anda lihat ada tulisan H seperti ini di paling belakang kata, paling belakang kata, ya, ya tetap saja kalau dituliskan dalam tulisan Latin, H-nya itu tidak dituliskan, ya. Ini salah kalau ada seperti ini. Dan kebiasaan mereka kalau selalu ada huruf vokal A, akan ada huruf H paling belakang. Tetapi kalau dilatinkan huruf H ini, huruf H ini tidak dituliskan. Itu, ya. Ini adalah kunci-kunci daripada mempelajari tulisan bahasa Ibrani. Hamed, Fata, Zeri, Zereyot, Segol, Hirek, Hirekyot, Holem, Holimwaw, Kamet Katuf, Surek, Kibuts, Shefa, Kamet He. Nah, dalam penjabarannya seperti ini, kita bisa lihat, ini huruf Alef. Alef, Alef, Alef. Kalau Alef ini kita ganti misalnya huruf Gimel, bisa saja. Misalnya seperti ini. Bisa. Maka dia dibaca Ga. Kalau saya buat di sini Ga. Kalau ini Ga agak dipanjangkan A-nya. Saya buat di sini, saya buat seperti ini, dia akan dibaca G. Ya. Ya, harusnya tidak miring, saudara-saudara. Nah, seperti ini. Jadi mau konsonannya apapun di sini, silakan dari 22 abjad itu. Mau huruf alef, bet, gimel, dalet, lamet, shamek, ayin, shin, sin, ya, resi, ya. Saya kalau resi, mau Anda buat seperti huruf resi di sini. Ini akan dibaca ra, ra, ra. Ini huruf R ya, atau di dalam tulisan Ibrani disebut resi. Ya, atau ada membuat misalnya seperti ini. Ra. Ra. Karena A-nya pendek. Ra. Jadi kalau di Latin itu, kalau tulisan Latin dalam bahasa Ibrani, jangan heran nantinya Anda akan ketemu misalnya tanda, misalnya huruf A, misalnya seperti ini, atau misalnya A-nya seperti ini, atau A-nya seperti ini, ya. Kalau kayak di Cina itu kayak hanya pingin ya bahasa Mandarin, tapi ini bukan menunjukkan tekanan, bukan seperti Cina ya, tekanan apa, tekanan apa. Kalau di Cina itu kan misalnya wo, saya kan kalau Cina itu kan wo, tapi Ibrani nggak seperti ini ya. Dia tanda ini hanya menunjukkan dia itu dibaca secara panjang atau dengan vokal panjang atau vokal pendek. Itu aja nih sebenarnya. Jadi nanti kalau di kamus-kamus itu di Alkitab atau di mana Anda akan temui seperti itu. Ya. Misalnya Shalom, tulisan Latinnya akan ada. Tunggu sebentar, saya akan ambil contoh. Misalnya
yang singkat saja. Nah, ini paling oke nih. Saya untuk contoh seperti ini ya. Oke, Anda perhatikan ini ya. Adama ini artinya ini dalam bentuk feminim, artinya bumi atau tanah. Oke. Kita lihat pelan-pelan. Ini seperti saya katakan tadi, kalau ada huruf semacam ini, huruf syefa dengan huruf patah. Ya, ini kan huruf syefa sama huruf patah. Dia maka penjelmaan lah saya katakan, biar lebih enak. Penjelmaannya seperti ini. Kecil, hanya kecil. Selalu di depan. Saya garis. Oke. Paham? Nah, kalau D yang garis di bawah itu tidak terlalu apa ya? Itu nanti akan kita pelajari, tetapi ini tidaklah suatu hal yang penting, ya. Kemudian huruf vokal berikutnya ada huruf A. Di sini huruf A-nya panjang. Dia termasuk huruf kamets. Di mana huruf kamets? Di sini. Ya. Huruf K. Huruf apa? Huruf kamets. Penjelmaannya seperti ini. Kenapa kena lagi, kawan-kawanku? Seperti ini. Ini harusnya nggak kena nih, ini. Seperti ini, ya. Kita masuk kepada huruf vokal A lagi. Ini kamets, tapi kita harus hati-hati. Ini kamets apa? Ini namanya kamets H. Kenapa kamets H? Ada di sini huruf kamets
dan di sini ada huruf He. Ini merupakan suatu kesatuan yang dijelmakan menjadi huruf A seperti ini. Ya. Hanya panjang. Jadi kalau kita lihat kamet C ini yang ini kamet C ini ya, ini kamet C. Saya singkat saja saya singkat saja kamet C. Nah, khusus untuk kamet C ini memang dalam perhatian kita di papan tulis di whiteboard ini, dia tidak ada di sini huruf H. Karena dia udah satu kesatuan. Ya, kalau kita bilang tadi kan kalau berdasarkan konsonan itu kan adalah He dalam nama Ibrani, tetapi kalau di Latin kan adalah H. Tetapi khusus kamet He pada tulisan Latinnya tuh hanya tidak ada, tidak diikutkan. Ya. Nanti akan banyak contoh-contoh seperti ini dalam bahasa-bahasa Ibrani, dalam kamus-kamus bahasa Ibrani. Nanti di beberapa sesi berikutnya saya akan menjabarkan lebih lagi. Intinya sebenarnya pahami vokal-vokal, ya, huruf nikut, huruf shefa, kemudian kamet, pata, zere, zeyot, segol, hirek, hirekyot, holem, holemwaw, kamet satof, surek, kibuts, shefa, kamet he. Anda harus hafal bagaimana bentuk dalam bentuk vokal di Ibrani seperti apa, kemudian penjelmaan dalam huruf Latinnya seperti apa, dan itu dibaca apakah itu dibaca dengan vokal panjang ataupun vokal pendek. Jadi kesimpulannya adalah dari 14 ini dia terdiri atas 3 bagian, yaitu vokal pendek, vokal panjang, sama vokal panjang sejarah. Ya. Jadi ini dulu yang dapat saya bagikan kepada saudara-saudara dimanapun berada yang berminat mempelajari bahasa Ibrani. Saya hanya membagikan apa yang saya ketahui seputar bahasa Ibrani. Mungkin di sesi berikutnya saya akan menjabarkan dalam bentuk tulisan. Jadi semacam penjelasan. Yang penting basicnya adalah materi yang pertama saya. Kemudian di sini ini sudah cukup untuk Anda pelajari basicnya. Artinya ketika Anda nanti membaca tulisan-tulisan Ibrani, Anda gampang sekali membacanya. Yang penting kunci-kuncinya ini Anda harus ingat. Mana huruf alef, mana huruf bet, huruf he, huruf shin, huruf lamet, ya, huruf he, huruf het. Kemudian terus ada nanti beberapa huruf dia mengalami perubahan. Kuncinya itu saja, konsonan itu. Dan vokal-vokal Anda harus kuasai seperti ini. Nah, kalau Anda sudah mantapkan seperti ini, saya yakin Anda bisa membaca kitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani, ataupun misalnya Anda ke Israel, Anda bisa mengetahui. Paling tinggal pengucapannya. Tetapi kalau soal pengucapannya memang bagi orang Indonesia untuk pengucapan tidak begitu sulit, ya, tidak begitu sulit. Walaupun ada beberapa yang kalau biasanya itu kalau udah kebanyakan yang ada huruf O selalu ditahan di hidung, ya, holem wow, ya, seperti itu. Khamet khatuh, khamet patah, syirh, zerehot, segol, hirekyot, holem,
Halim wow, Hamid Khatuf, Hamid Khatuf. Hanya perlu dilatih dari ini saja, ya. Selek, Ibuj, Shefa, ya. Hamid He, Hamid He, ya. Alef, Bet, Gmail, Dalet, Resi. Ya, tidak sesulit bahasa Arab lah. Ya, masih mudah. Kesulitan bahasa Ibrani ini hanya terletak di sini saja. Ya, 14 ini harus Anda hafal. Ya. Jadi tanpa panjang lebar, hanya ini yang dapat saya bagikan. Kiranya ini bisa membantu rekan-rekan yang terutama yang berminat bahasa Ibrani dalam kehidupannya, misalnya demi untuk pelayanannya di gereja, atau juga misalnya untuk kepentingan tertentu, atau mungkin ada yang suka ke Israel, ya, ke Yerusalem. Kalau Anda berminat, silakan untuk mempelajarinya. Demikian dapat saya sampaikan. Nantinya setelah saya live-kan ini di Facebook dan secara langsung, nantinya ini akan saya masukkan saya upload ke YouTube, ke akun YouTube saya dengan channel Davien Tutor Channel. Ya, di situ saya membagikan tentang materi filsafat, materi soal musik, materi soal bahasa Ibrani, dan mungkin saya akan mencoba dengan Yunani dan juga seputar-seputar tentang intelijen. Memang banyak sih, karena bakat itu harus kita salurkan, ya. Nggak boleh kita untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus share. Jangan makan kita enaknya saja, ya. Tapi kalau kita punya ilmu pengetahuannya, kita sampaikan. Sesingkat saja, Socrates juga pernah mengatakan bahwa pohon saja tidak mengajarkan saya tentang apa-apa. Anda tahu maksudnya apa dengan kata Socrates? Pohon saja pun tidak mengajarkan untuk apa-apa. Dengan kalimatnya itu saja, yang dia penuh dengan kerendahan diri, rendah diri, tetapi nama dia memunculkan yang namanya filsafat. Jadi hal sekecil aja itu bisa membuat Anda menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang bersejarah di sepanjang masa, hanya melakukan dengan perkataan yang kecil. Jadi tidak perlu kita bicara terlalu besar, terlalu hebat, ya. Ngomongin singkat saja, ya, tetapi dalam maknanya, dan itu bisa diingat menjadi sejarah yang besar. Bahkan Benjamin Franklin aja sangat begitu hormat kepada Socrates. Apa yang dikatakannya? Tirulah Yesus dan Socrates. Anda bisa baca itu, Benjamin Franklin. Oke. Itu dulu. God bless you. Saya juga mau istirahat karena mau beraktivitas lagi. God bless you.